Seperti inilah daftar data bayar KPM PKH BPNT yang di SP2D kan pada April-Juni mencapai 3,3 juta rupiah per sekali pencairan dan bisa jadi milik teman-teman sebagai penerima dana bantuan PKH berdasarkan perhitungan tertinggi dari data bayar di tahun 2025 yaitu 2,7 juta rupiah untuk bantuan PKH dan Rp600.000 untuk bantuan BPNT. Maka bantuan bisa mencapai total 3,3 juta rupiah pada pencairan PKH BPNT April-Juni tentunya. Bagi keluarga penerima manfaat, sangat berarti dengan mendapatkan dana bantuan sebesar itu dari pencairan Bansos PKH April-Juni 2025. Nah, melalui video ini saya akan menampilkan beberapa urutan nominal bantuan PKH yang tertinggi plus bantuan BPNT yang nilainya Rp600.000 untuk periode salur April-Juni 2025. Oleh karena itu, ikuti terus informasinya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diliputi kebahagiaan dan keceriaan, dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah banyak sekali yang mengabarkan mengenai proses pencairan PKH dan BPNT tahap 2. Mengenai jadwal penyaluran, Kementerian Sosial memberikan sinyal bahwa penyaluran di akhir bulan Mei dan awal bulan Juni. Nah, melihat perkembangan kemajuan di aplikasi 6NG, kedua bantuan ini terus berproses. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa terasa lambat sekali penyaluran kali ini? Tidak seperti di tahap-tahap sebelumnya. Nah, teman-teman, jika melihat periode salur penyaluran per 3 bulan, di mana untuk tahap 2 ini, baik untuk PKH dan BPNT, periode salurnya adalah bulan April, Mei, Juni. Berarti masa penyaluran bantuan itu dimulai April hingga bulan Juni. Namun, perlu dipahami ya teman-teman, karena saat ini adalah transisi penggunaan sumber data dari DTKS ke DTSEN, tentunya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena ada banyak sekali proses yang dilakukan sehingga data DTSEN benar-benar siap untuk digunakan sebagai basis data penerima bantuan sosial. Ya, kita sepatutnya bersyukur karena dengan penggunaan data DTSEN ini, data penerima bansos tidak lagi berbeda-beda seperti pada penyaluran yang lalu-lalu. Misalnya, data penerima PKH dan BPNT dulunya menggunakan data DTKS. Kemudian data penerima bantuan beras menggunakan data P3KE. Nah, pada penyaluran ke depannya semua bantuan sosial bersumber dari satu data saja. Sehingga memungkinkan penerima PKH bisa mendapatkan bantuan BPNT sekaligus juga bisa mendapatkan bantuan lainnya seperti bantuan pangan dan berbagai subsidi. Karena berbagai bantuan sosial memiliki kelompok sasaran yang sama, taruhlah misalnya untuk penerima PKH BPNT, bantuan KIP, bantuan beras 10 kg, subsidi listrik, subsidi gas LPG, menyasar kelompok desil 1 hingga 4 pada data DTSEN. Sehingga sangat memungkinkan bagi warga yang terdata pada DTSEN pada desil 1 sampai 4 bisa saja mendapatkan banyak bantuan sosial karena penggunaan data tunggal yaitu DTSEN. Nah, baik teman-teman, kita balik ke topiknya. Topik dari awal mengenai bantuan PKH dan BPNT, di mana umumnya penerima PKH adalah juga penerima BPNT. Untuk penerima bantuan, sebagaimana aturan yang digunakan pada penyaluran PKH tahap kedua 2025, jumlah anggota keluarga yang dapat menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, batas perhitungan bantuan adalah 4 orang per keluarga dalam satu kartu keluarga yang terdata pada sistem 6NG. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, kategori penerima bantuan meliputi ibu hamil, nifas, anak usia dini 0-6 tahun, anak usia sekolah 6-21 tahun, meliputi anak SD, SMP atau SMA yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kemudian penyandang disabilitas berat, lansia 60 tahun ke atas. Nah, jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kategori, bantuan dihitung berdasarkan prioritas dengan anak usia dini didahulukan.
Total penerima per keluarga diperbolehkan hingga 4 orang sebagai batas maksimal, sehingga memungkinkan satu keluarga penerima manfaat PKH bisa saja mendapatkan hingga 2,7 juta rupiah, itu tergantung dari kategori yang dimiliki. Nah, bila ditambahkan dengan bantuan BPNT-nya, tentunya nilainya semakin banyak, yaitu 3,3 juta rupiah. Sebagai penerima PKH yang rutin mendapatkan bantuan sosial PKH dan BPNT, bagi KPM yang rutin mengikuti pertemuan kelompok, tentunya ini sudah paham karena biasanya ini telah mendapatkan informasi dari pendamping sosial PKH di daerahnya masing-masing. Nah, teman-teman bisa melihat sampel data bayar KPM. Misalnya salah satu KPM yang menerima bantuan PKH yang mendapatkan bantuan 2,7 juta rupiah dengan 4 komponen yang terdiri dari 1 kategori ibu hamil, ditambah 1 kategori balita, ditambah 2 kategori lansia. Total bantuan yang didapatkan 2,7 juta rupiah. Dan bila ditambahkan dengan bantuan BPNT untuk alokasi April Juni 3 bulan, maka akan mendapatkan bantuan maksimal sebesar 3,3 juta rupiah. Nah, kemudian contoh lain, misalnya dalam satu keluarga yang mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah, jika ditelisik, data keluarganya itu terdapat 4 komponen lansia. Kemudian contoh lain yang mendapatkan 2,4 juta rupiah bila terdapat 2 kategori lansia dan 2 kategori disabilitas, sehingga KPM ini mendapatkan bantuan PKH 2,4 juta rupiah plus bantuan BPNT-nya 600.000 rupiah, sehingga total didapatkan 3 juta rupiah pada pencairan April-Juni 2025. Kemudian beberapa contoh lain bila KPM memiliki kategori anak SD 1, kategori anak SMA 1, dan 2 kategori lansia plus BPNT April-Juni 600.000 rupiah, sehingga total yang didapatkan 2.525.000 rupiah pada pencairan April-Juni 2025. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di layar jumlah bantuan PKH plus BPNT mulai yang tertinggi dan terendah. Perhatikan jumlah kategori dan besaran nominal bantuan per kategorinya. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi kategori. Nah, teman-teman, semua KPM berpotensi sama jika saja jumlah komponen dimiliki itu memenuhi persyaratan. Dan hal ini berlaku di daerah mana saja dan tidak spesifik di daerah tertentu. Perhitungan bantuan sebagaimana diketahui bahwa komponen di PKH itu terdapat 7 macam, yaitu KPM komponen ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, pelajar SD, pelajar SMP, dan juga pelajar SMA. Dan juga bantuan keluarga untuk korban pelanggaran HAM berat. Nah, bagi teman-teman harus mengetahui berapa besaran bantuan per kategorinya sehingga bisa menghitung sendiri jumlah bantuan yang akan diterima, karena dengan mengetahui dana bantuan per kategorinya diharapkan para penerima PKH bisa menghitung sendiri jumlah bantuannya. Namun yang perlu diketahui bahwa maksimal jumlah kategori yang dibayarkan hanya 4 kategori saja. Dan untuk balita hanya berlaku untuk balita anak pertama dan balita anak kedua. Kemudian untuk ibu hamil hanya berlaku pada kehamilan anak pertama dan kehamilan anak kedua saja. Nah, demikian penjelasan KPM yang mendapatkan nominal yang maksimal pada pencairan periode April-Juni 2025. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.